Bab 2126. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Di kedalaman Gua Haixin lebih banyak terdapat rerumputan jantung laut, sehingga konsentrasi energi spiritual di dalam air laut semakin tinggi. Mahkota halo yang tak terhitung jumlahnya muncul, bersinar dengan cahaya yang luar biasa, dan kaisar muncul untuk mengusir kegelapan. Lu Chen mengikuti penguasa wilayah Laut Timur ke sini, dan hanya melihatnya sekali. Pupil matanya langsung menyusut, dan rahangnya hampir terjatuh karena terkejut. Ribuan binatang gurita raksasa, dimahkotai dengan mahkota halo, memiliki aura yang menakutkan, memancarkan keagungan Raja Binatang. Kaisar Gurita, ada ribuan kaisar yang mengintai dalam ras binatang bercakar 8. Gurita, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Dengan begitu banyak kaisar binatang bercakar 8, begitu mereka dikirim, itu akan menjadi bencana. Di seluruh benua Yuanwu, tidak lebih dari 10 kaisar dari semua ras. Apa yang bisa digunakan untuk menahan serangan 1000 kaisar gurita? Kecuali, Kaisar Feng Yao terlahir kembali. Di antara ribuan kaisar binatang bercakar 8, sebenarnya ada binatang tua dan familiar, Xian. Pada saat ini, Xian Bis menutup matanya rapat-rapat, tubuhnya memiliki nafas yang agung, dan mahkota lingkaran cahaya di kepalanya bersinar terang dan menyilaukan. Tubuh Xian Bis melilit tentakel 4 kaisar binatang gurita tua. Energi mengerikan terus-menerus disuntikkan ke tubuh Xian Bis melalui tentakel itu. Dalam proses transmisi energi bocor, berdampak pada lingkungan sekitar, dan berosilasi terus-menerus. Dan energi dari 4 kaisar binatang tua bercakar 8 perlahan-lahan habis, warna kulit mereka berangsur-angsur menjadi kusam, dan nafas binatang buas mereka berangsur-angsur melemah, seolah-olah energi mereka habis di saat berikutnya, dan mereka akan naik ke surga dan kembali ke tahta mereka. Lu Chen melihat dan menebak bahwa ini adalah warisan energi unik gurita, yang tidak dapat dilakukan oleh ras lain. Karena gurita bukanlah ras dalam arti sebenarnya, mereka tidak dapat membuktikan Tao, mereka tetaplah binatang. Binatang punya pil binatang. Pil hewani adalah energi inti tubuh. Karena energi pil hewan yang sangat besar, tidak dapat ditelan secara langsung, jika tidak maka tubuh akan meledak. Tetapi beberapa binatang buas itu istimewa dan dapat menelan pil binatang buas untuk membantu berevolusi, tetapi biayanya mungkin sangat besar. Anda dapat melihatnya sekilas dengan melihat 4 kaisar binatang tua bercakar 8 yang mengirimkan energi ke Xian Bis. Tidak ada jalan untuk mundur dalam penyaluran energi ini, dan begitu dimulai, hal ini tidak dapat dihentikan sampai energinya habis. Jika tidak ada kecelakaan, keempat kaisar gurita tua itu pasti akan mati setelah energinya habis. Benar saja, ketika Lu Chen menebak-nebak, seorang kaisar gurita tua kehabisan energi dan pingsan. Energi kaisar binatang bercakar 8 yang jatuh telah habis, auranya mereda, dan mahkota lingkaran cahaya di atas kepalanya perlahan-lahan menghilang. Kaisar binatang bercakar 8 telah jatuh. Pada saat itu, seluruh Gua Haixin dipenuhi dengan rasa sedih, dan semua kaisar gurita terdiam, menunjukkan kesedihan. Sebaliknya, Master Wilayah Laut Cina Timur menangis seperti binatang buas, bersujud di tanah, dan bersujud kepada kaisar binatang bercakar 8 yang kelelahan. Selamat kepada istriku, sesepuh tertinggi. Abu menjadi abu, debu menjadi debu, misinya selesai, dia dapat beristirahat dengan tenang. Di antara 1000 kaisar, kaisar binatang bercakar 8 pertama berbicara. Pemimpin kaisar binatang bercakar 8 melambaikan tentakelnya, dan kaisar binatang bercakar 8 muncul, dengan hati-hati mengambil kaisar binatang bercakar 8 yang mati, dan mengirimnya ke sebuah gua kecil di sisi Gua Haixin. Melanjutkan, pemimpin kaisar binatang bercakar 8 berbicara lagi, dan kaisar binatang tua bercakar 8 lainnya muncul, dengan tegas mengambil alih posisi kaki tangan yang mati, dan terus mengirimkan energi ke binatang asap ungu itu. Istri yang hebat, patriark tertinggi, patriark agung kita telah kehilangan terlalu banyak, dan klan kita telah menderita terlalu banyak kerugian karena Yaner. Teriak penguasa wilayah Laut Timur. Tidak banyak, kita memiliki ribuan kaisar, hanya beberapa lusin yang jatuh. Terlebih lagi, mereka tidak memiliki banyak umur, dan mereka bersedia mengabdikan hidup mereka untuk klan mereka sendiri. Tidak banyak waktu tersisa sebelum Kaisar Agung Yun pergi. Kita harus menaikkan pangkat Xian ke level tertinggi sebelum itu, agar kita dapat dengan mudah disukai oleh Kaisar Agung Yun.
Selama Xian memenangkan keberuntungan Kaisar Agung dan melanggar batasan hukum surgawi bahwa binatang buas tidak bisa menjadi kaisar, bahkan jika kita mengorbankan kita semua, itu akan sia-sia. Kami telah mengintai selama jutaan tahun, menunggu hari itu. Pemimpin Kaisar Binatang Bercakar 8 mengatakan demikian. Yaner pasti akan memenuhi harapan besar para leluhur. Kata penguasa Laut Cina Timur. Kamu juga telah memadatkan bentuk dasar mahkota, Kaisar Binatang akan datang, cepatlah ke sini untuk mundur dan berevolusi. Pemimpin Kaisar Binatang Bercakar 8 menatap ke arah penguasa wilayah Laut Timur, dan keluarga kerajaan tidak bisa menahan senyum, kamu bisa dianggap sebagai binatang muda bercakar 8. Xian dan putranya dapat bergabung untuk bersaing memperebutkan keberuntungan Kaisar Agung. Tidak peduli siapa yang mendapat keberuntungan Kaisar Agung, itu adalah keberuntungan klan, dan ini juga merupakan hari kebangkitan klan. Saya akan mencoba yang terbaik, kata penguasa Laut Cina Timur. Sayangnya, fisikmu tidak sebaik Xian, jika tidak, Kaisar ini dapat membiarkanmu menelan pil Kaisar Binatang aktif dan membangunkanmu. Pemimpin Kaisar Binatang Bercakar 8 menghela nafas, lalu melambaikan tentakelnya lagi, dan berkata, siapa yang mau berkorban untuk membantunya menjadi kaisar? Saya akan. Banyak kaisar gurita tua merespons secara serempak. Fisiknya tidak bagus, dan dia tidak tahan terlalu banyak energi. Korbankan saja satu, kata pemimpin Kaisar Binatang Gurita. Raja Binatang Tua Bercakar 8 keluar dari belakang penguasa wilayah Laut Timur, dengan kuat merentangkan 8 tentakel, dan menjerat penguasa wilayah Laut Timur. Terima kasih, Yang Mulia. Master wilayah Laut Timur berterima kasih padanya dengan berlinang air mata, lalu menutup matanya, menerima energi Kaisar Gurita Tua untuk membantunya berevolusi. Setelah itu, Gua Haixin kembali tenang, dan semua Kaisar Gurita memejamkan mata dan bermeditasi, berevolusi secara diam-diam. Di sini, hanya ada satu orang yang tidak perlu berevolusi, yaitu Lu Chen. Setelah mendengarkan percakapan gurita ini, Lu Chen mungkin mengerti apa yang akan mereka lakukan. Kelompok binatang ini bisa melakukannya. Setelah mengintai jutaan tahun, mereka justru ingin menantang langit dan menjadi kaisar. Saya sangat ingin memberi mereka acungan jempol. Ras non-humanoid, dengan kecerdasan spiritual yang rendah, tidak diakui oleh surga, dan ras gurita ingin memenangkan keberuntungan kaisar, apakah itu hanya mimpi? Namun, tidak ada keajaiban di dunia yang mustahil terjadi, dan klan gurita telah mengumpulkan ribuan kaisar. Kaisar memindahkannya, dan ribuan Kaisar Binatang Bercakar 8 juga bergegas keluar, membunuh semua kaisar dari ras lain. Pada saat itu, tidak akan ada yang memberkati keberuntungan Kaisar Agung. Jadi kita hanya dapat menemukan sebuah Octoclaw Beast Emperor memberkatinya. Memikirkan hal ini, murid Lu Chen tiba-tiba menyusut, dan dia pada dasarnya mengetahui apa yang sedang dilakukan para bajingan ini. Alasan mengapa binatang buas ini tidak tahan dan tidak menyerang daerah pedalaman adalah karena keberuntungan kaisar. Binatang tidak dikenali oleh Dao Surga, jadi mereka tidak bisa memanggil keberuntungan Kaisar Agung. Hanya ras asli dari benua Yuanwu, ras manusia, ras roh, ras monster, ras iblis, dan ras binatang, pada dasarnya kaisar dari 5 ras besar ini dapat memanggil keberuntungan kaisar. Klan Ming bukanlah ras asli benua Yuanwu, dan mereka juga tidak dapat memanggil Kaisar Yun. Klan Hantu adalah ras asli dari benua Yuanwu, tetapi klan Hantu lahir secara tidak sengaja, dan juga tidak mungkin untuk memanggil Kaisar Agung Yun. Jadi jangan menebak-nebak, binatang buas ini pasti ingin menunggu Kaisar memindahkan mereka sebelum menghancurkan semua ras. Kaisar diangkut keluar, dan bencana akan datang. Klan Binatang Bercakar 8 melepaskan ribuan Kaisar Binatang, bukankah ini bencana? Karena malapetaka datang dari binatang laut, mengapa Kaisar Feng Yao mengatakan itu adalah klan Ming? Mungkinkah ramalan Kaisar Feng Yao salah? Semakin Lu Chen memikirkannya, kulit kepalanya semakin mati rasa, dan getaran yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Ribuan Kaisar Binatang, bahkan jika Kaisar dari semua ras bersatu, masih belum cukup bagi orang untuk menutup giginya. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Sayap, tidak peduli bagaimana binatang dewa dapat mengalahkan binatang itu, mereka tidak akan pernah mampu menekan ribuan Kaisar Binatang. Ribuan Kaisar Binatang bergegas maju, belum lagi satu Kaisar Sayap, 10 dari mereka akan mati. Untungnya, dia terus menyelam ke Laut Terlarang, dan bahkan masuk ke Gua Haixin, mengetahui rahasia mengejutkan dari binatang buas ini.
Jika tidak, pada hari takdir kaisar, ribuan kaisar binatang akan membunuh, tidak hanya umat manusia, tetapi ras lain juga harus menunggu untuk mati. Namun, bahkan jika dia mengetahui rahasia klan gurita, Lu Chen akan tetap memiliki kepala yang besar, karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, tidak ada cara untuk menolaknya, tetapi ini sangat sulit, sebanding dengan mendaki ke langit. Hal yang paling langsung adalah kekuatan tempur Lu Chen telah ditingkatkan hingga ekstrim, dan orang cabul dapat menyapu ribuan kaisar binatang. Untuk mencapai kekuatan tempur abnormal ini, diperlukan dua prasyarat. Premis pertama adalah dia bisa mengaktifkan pedang ke-8 Zantian, dan dia bisa memotong 1000 pedang berturut-turut tanpa mempertimbangkan konsumsi energi. Premis kedua adalah bahwa tubuh fisiknya harus sangat tirani sehingga bahkan jika dia diserang oleh kaisar binatang yang tak terhitung jumlahnya, dia setidaknya harus menjaga tubuhnya agar tidak diledakkan. Untuk mencapai dua prasyarat ini, negara raja yang sebenarnya saja tidak cukup, setidaknya dia harus dinobatkan sebagai kaisar. Apa yang dia latih adalah 9 naga kembali ke 1 Jue. Tidak hanya terdapat sedikit hambatan dalam kemajuannya, tetapi juga mudah untuk ditembus. Tidak dapat dihindari untuk dinobatkan sebagai kaisar. Namun masalahnya adalah dia hanya mencapai 1 kesatuan sekarang, dan hanya setelah dia mencapai 6 kesatuan, dan kemudian ketika 6 kesatuan menjadi 1, barulah dia memiliki kekuatan untuk dinobatkan sebagai kaisar. Dibutuhkan waktu tertentu untuk menyelesaikan seluruh proses alam raja sejati, dan itu tidak dapat dilakukan dalam semalam. Tetapi sekarang energi spiritual telah pulih begitu banyak, keberuntungan Kaisar Agung akan segera keluar, dan waktu yang tersisa untuknya tidak cukup. Bahkan jika dia saat ini berlatih di pintu tertutup sampai Kaisar dipindahkan, paling banyak dia akan menjadi Raja Super sejati, dan akan terlambat baginya untuk menjadi seorang Kaisar. Meskipun dia tidak memiliki hambatan untuk menjadi Kaisar, tapi dia perlu menyegel Jingmen di Sanjiao, itu pasti akan memakan waktu. Metode lainnya adalah menghidupkan kembali Kaisar Feng Yao sebelum Kaisar dipindahkan. Metode ini sedikit mungkin dilakukan, tetapi dia harus memasuki alam abadi dan mengumpulkan Skyfire. Dia bisa menggunakan jalur Danzong untuk memasuki negeri dongeng. Meskipun dia sangat menolak untuk bergabung secara resmi dengan Danzong, sekarang tidak ada jalan lain, bukan? Yang terpenting, memasuki alam abadi dengan bantuan Danzong juga membutuhkan proses, dan tetap membuang-buang waktu. Terlebih lagi, dia tidak tahu apa-apa tentang Xianyu, dan masih belum diketahui apakah dia bisa kembali tepat waktu. Padahal, dua masalah inilah yang akan dia selesaikan di masa depan. Jika dia ingin menyelesaikannya sekarang, waktunya tidak cukup. Lu Chen sedikit kesal, karena sulit untuk diselesaikan, jangan buang waktu memikirkannya di sini, ayo lakukan sesuatu. Jadi, dia melihat sekeliling untuk melihat harta karun apa lagi yang ada di Gua Haixin selain rumput jantung laut, dan omong-omong, mari kita lihat. Sangat disayangkan setelah berkeliling Gua Haixin di Nuoda, kecuali rumput Haixin, tidak ada sehelai rambut pun, apalagi harta karun. Tiba-tiba, Lu Chen menjadi sedikit marah, tempat di mana klan gurita yang agung, tempat semua raja binatang berevolusi, tidak memiliki harta sama sekali, betapa memalukannya. Untuk sesaat, Lu Chen ingin mengambil tanah mati dari Chaos Orb dan membunuh semua rumput jantung laut. Tanpa rumput jantung laut untuk mengatur auranya, konsentrasi aura di Gua Haixin benar-benar anjlok, meninggalkan binatang buas ini tanpa aura tinggi untuk berevolusi. Tapi hal seperti ini tidak bisa dilakukan, bunuh semua rumput jantung laut, binatang buas ini akan segera menyadari bahwa seseorang telah menyentuhnya. Gurita ini semuanya adalah kaisar. Begitu mereka menyadari sesuatu yang berbeda, Raja Gurita ini menjadi sangat kuat, dan kebanyakan dari mereka memiliki cara untuk mengeluarkan Lu Chen yang bersembunyi di dalam air. Terlebih lagi, setelah membunuh semua rerumputan jantung laut, kelompok Raja Gurita ini menjadi marah. Tidak ada yang tahu apa yang akan mereka lakukan. Mungkin para bajingan ini, dalam keadaan marah, langsung menyerang pedalaman tanpa menunggu Kaisar memindahkan mereka keluar, dan itu berarti bencana telah datang lebih awal. Lu Chen ingin menunda kelompok binatang ini lebih lama lagi, bagaimana mungkin membuat mereka menjadi gila sebelumnya. Jadi, Mie Guang Haixin Chao memikirkannya, tapi itu tidak bisa dilakukan. Tiba-tiba, Lu Chen memikirkan sesuatu, dan mencari di seluruh Gua Haixin, tetapi dia tidak masuk untuk melihat gua kecil di sampingnya. Baru saja, Kaisar Binatang Tua bercakar 8 itu jatuh, dan tubuhnya dikirim ke gua kecil itu.
Sisa-sisa Kaisar Binatang. Pil Kaisar Binatang. Mata Lu Chen berbinar, dan dia dengan cepat menyelam dan langsung memasuki gua kecil. Gua kecil itu tidak besar, tetapi luasnya 10 kaki, dan semua sisa-sisa Kaisar Binatang bercakar 8 ditempatkan di dalamnya. Ada ratusan mayat, dan sebagian besar yang tersisa hanyalah tulang belulang, yang telah mati selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Namun masih ada puluhan sisa-sisa Kaisar Binatang Octoclaw. Mayatnya belum membusuk, dan jelas tidak banyak waktu tersisa setelah kematian. Yang ada di gua kecil ini hanya tinggal sisa-sisa saja, namun tidak ada gurita yang menjaganya, sehingga akhirnya bisa mengambil nafas. Bagaimanapun, gelombang kejut terhalang oleh dinding gua di sini, jadi dampak guncangannya lebih kecil, dan kerusakan pada Lu Chen tidak terlalu besar. Namun Lu Chen masih belum berani mengambil resiko meminum cairan esensi roh spiritual untuk menyembuhkan lukanya. Begitu nafas air ilahi bocor, binatang buas di luar pasti akan menyadarinya, dan dia akan mati saat itu. Lu Chen tidak punya pilihan selain menanggung luka dalam dan diam-diam menyentuh sisa-sisa Kaisar Binatang bercakar 8, untuk melihat apakah dia dapat menemukan pil Kaisar Binatang. Tidak perlu menyentuh tulangnya, sekilas Anda bisa tahu bahwa mau dan tidak ada. Kaisar Binatang bercakar 8 itu telah mati selama bertahun-tahun, bahkan jika ada pil binatang yang tertinggal, energinya habis, dan satu pil tidak berguna. Hal pertama yang disentuh Lu Chen adalah tubuh Beast Emperor bercakar 8 yang baru saja meninggal pasti memiliki Beast Emperor Pil. Dengan tangan yang ringan, Lu Chen dengan hati-hati membelah kepala mayat tersebut, dan akhirnya mengeluarkan pil Beast Emperor. Tapi melihat Beast Emperor pelet, ekspresi Lu Chen suram, dan dia tidak bisa bahagia sama sekali. Beast Emperor pelet itu berwarna abu-abu dan kusam, bahkan tanpa sedikit pun fluktuasi energi. Ternyata itu adalah pelet binatang limbah. Dia baru saja mati, dan pil binatang telah dihapuskan, yang berarti Kaisar Binatang bercakar 8 telah menghabiskan energi pil binatang sebelum dia hidup. Tidak berdamai, Lu Chen pergi mengambil pil Beast Emperor dari mayat lainnya. Hasilnya sama saja, semua pilnya dikeluarkan. Pada saat itu, Lu Chen mengakui bahwa dia tidak melihat almanak kali ini ketika dia keluar, jadi dia kurang beruntung dan harta karunnya tidak datang. Meskipun saya tidak bisa mendapatkan Beast Emperor Pil, rumput hati laut ada di mana-mana di sini. Si Heartgrass sendiri merupakan harta karun yang langka ya. Almanak pacaran kali ini masih bagus. Setelah mengetahuinya, dia merasa jauh lebih baik, jadi Lu Chen sibuk memanen rumput jantung laut. Ada juga banyak rumput jantung laut di gua kecil ini, dan Lu Chen memanennya dengan santai. Hanya saja Anda tidak boleh mengambil terlalu banyak, jika tidak maka akan mudah diperhatikan oleh Kaisar Binatang Gurita. Anda tidak boleh mengambil terlalu sedikit, atau Anda akan merasa kasihan dengan hati nurani Anda. Lu Chen sibuk beberapa saat, memanen banyak rumput jantung laut, dan memasukkan semuanya ke dalam manik-manik kekacauan. Pada saat itu, aura dalam Chaos Orb diatur oleh si Heartgrass, dan meningkat dengan cepat, menggandakan konsentrasinya sepanjang waktu. Wow. Firefox menemukan bahwa auranya telah membaik, meletakkan alkimia di tangannya, bernapas dengan rakus, dan berteriak gembira. Sial, kenapa aura Chaos Orb tiba-tiba melonjak? Sial, rumput laut aneh macam apa ini, bagaimana bisa ada energi aneh yang dipancarkan? Sial, rumput laut ini bisa meningkatkan konsentrasi aura. Ini rumput jantung laut dari laut terlarang. Sial, saat aku bangun, bos pergi ke bawah laut terlarang. Apa yang terjadi? Sial, kenapa tempat ini penuh dengan kekuatan Kaisar Binatang? Menakutkan sekali. Bos, apakah kamu sudah memasuki sarang pencuri? King Lin Jiao keluar dari kolam lingkuan, menatap rerumputan jantung laut, dan kemudian melihat keluar Chaos Orb. Ketika dia menemukan lingkungan tempat Lu Chen berada, ekspresinya langsung berubah. Orang ini membuat gua di bawah kolam lingkuan, dan telah tidur serta berevolusi di dalamnya. Jika bukan karena perubahan aura Chaos Orb, yang mengganggu evolusinya, ia tidak akan terbangun. Ini bukan sarang pencuri, ini sarang kaisar. Kesadaran Lu Chen turun ke Chaos Orb, dan ketika dia melirik Da Jiao, dia merasa sedikit bahagia. Evolusi tidur Da Jiao kali ini telah berkembang sangat cepat, dan dia telah berevolusi menjadi Raja Binatang. Tingkat 5. Jika Da Jiao bekerja lebih keras, menembus level ke-6, dan memasuki Super Beast King, maka ada harapan untuk menjadi Beast King.
Jiao adalah monster, dan kekuatannya sendiri sangat kuat. Di antara peringkat yang sama, hanya ada sedikit lawan. Jika Kaisar Banjir lahir, bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan bertarungnya. Situasi saat ini tidak baik, ada banyak musuh yang kuat di mana-mana. Lu Chen membutuhkan Jiao besar untuk menjadi kaisar dengan cepat, agar dapat berbagi tekanan untuknya. Jika tidak, mengapa menaikkan produk ini? Sialan, sarang kekaisaran. Da Jiao melihat keluar Chaos Orb, dan berkata dengan marah, ini adalah dasar laut, kamu tidak akan menerobos laut terlarang dan datang ke sarang Raja Binatang Laut, kan? Pintar, tebakanku benar, aku bisa memberimu suka, tapi tidak ada imbalannya. Lu Chen tersenyum. Sialan, bahkan sebelum aku menjadi naga, aku tahu ada kekuatan di laut terlarang, dan binatang laut itu menyembunyikan banyak kaisar. Da Jiao berkata lagi, hanya saja sejak zaman kuno, kaisar binatang laut tidak pernah menunjukkan wajahnya dan tidak pernah berpartisipasi dalam perang apapun. Ini sangat misterius. Itu karena para bajingan itu ingin melanggar hukum surga dan merebut kekayaan kaisar. Kata Lu Chen, sial, kelompok hewan laut tingkat rendah ini tidak dikenali oleh surga, apakah mereka masih ingin menentang langit dan membuktikan kaisar? Da Jiao berkata dengan heran. Benar, mereka telah bertahan dan merencanakan selama jutaan tahun, dan akhirnya tiba saatnya di era ini. Di zaman kuno, benua Yuanwu bertempur di antara mereka sendiri, dan kaisar dari berbagai ras hampir kehilangan semuanya. Ini memberi mereka peluang bagus. Jika seseorang tidak menyembunyikan keberuntungan kaisar, sehingga kaisar tidak dapat memindahkannya selama 100.000 tahun, mungkin mereka sudah berhasil sejak lama. Sekarang orangnya telah dihidupkan kembali, keberuntungan kaisar agung tidak dapat lagi disembunyikan, dan akan segera keluar, dan mereka juga akan lahir. Lu Chen menghela nafas dan berkata, setelah binatang ini lahir, itu akan menjadi bencana, dan seluruh benua Yuanwu akan hancur. Apakah ini serius? Da Jiao mencoba yang terbaik untuk melihat keluar, kecuali tulang-tulang kaisar binatang bercakar 8 yang berserakan di lantai, dia tidak melihat satu pun kaisar binatang bercakar 8 yang masih hidup, jadi dia bertanya, gua kecil ini selain kerangka, tidak ada kaisar binatang laut yang masih hidup yang terlihat. Ada berapa banyak dari mereka? Petik 2. Di luar, ada ribuan. Kata Lu Chen. Brengsek. Wajah Da Jiao berubah drastis, dan dia berkata dengan gemetar, naik dan turun, ribuan kaisar binatang buas. Jika ini dilepaskan, itu akan cukup untuk menghancurkan seluruh benua Yuanwu. Di masa depan, benua Yuanwu mungkin akan dibanjiri lautan, air, berbagai genosida, sepenuhnya menjadi lautan. Dunia binatang buas. Petik 2. Belum tentu demikian, binatang buas ini tidak akan lahir sampai kaisar memindahkan mereka keluar. Keberuntungan kaisar agung akan segera dirilis, tapi tidak sekarang, masih ada waktu, bukan? Meskipun kali ini tidak banyak, saya telah menemukan rahasia binatang laut, dan saya akan selalu menemukan cara untuk melawannya. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya harus memberitahu Pagoda Changyuan tentang situasi binatang laut itu sesegera mungkin, dan saya harus memberitahu musuh-musuh terkutuk itu. Saya tidak ingin dimusnahkan. Ayo cari A bersama-sama. Ada cara lain. Ada ribuan kaisar di binatang laut, jika Anda menjumlahkan semua kaisar dari semua ras, Anda tidak akan tahu apakah ada 10. Pada saat itu, ribuan kaisar binatang akan dikirim, dan kaisarmu akan dimusnahkan dalam sekejap, dan sisanya akan dibantai dan dimakan oleh binatang laut. Ada terlalu banyak kaisar binatang laut, tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, tidak ada gunanya, berbaring saja sambil melakukannya, jadi kamu tidak perlu khawatir. Kata Da Jiao, maksudmu, suruh aku berbaring juga. Lu Chen bertanya balik, bos, kamu tidak perlu berbaring. Bos adalah jenius alkimia, kamu bisa menggunakan sekte alkimia untuk memasuki negeri dongeng, dan kamu bisa menghindari bencana. Da Jiao tersenyum, dan berkata, selama bos memasuki alam abadi, apakah benua Yuanwu akan kebanjiran? Bos akan bisa hidup selamanya di alam abadi jika dia mengembangkan makhluk abadi dengan benar. Kamu bajingan sebenarnya membujukku untuk memasuki alam abadi dan tidak kembali. Itu benar-benar egois. Itu demi dirimu sendiri, kan? Mendengar bujukan Da Jiao, Lu Chen menjadi kesal. Katakan padaku, apakah kamu ingin aku memasuki alam abadi, atau kamu ingin memasuki alam abadi sendirian? Sial, jangan panggil aku begitu hina, oke?
Tentu saja aku berharap bosnya bisa memasuki alam abadi dan berumur panjang, oke. Tentu saja, faktanya aku juga ingin memasuki alam abadi. Saya menemukan bahwa kemungkinan berubah menjadi naga di benua Yuanwu tidak tinggi, tetapi jika Anda berada di alam abadi, Anda pasti bisa berhasil. Wilayah abadi memiliki energi abadi, yang tingkatnya jauh lebih tinggi daripada energi spiritual. Itu pasti akan membantuku berevolusi menjadi naga. Da Jiao diungkap oleh Lu Chen, jadi dia hanya bisa tersenyum canggung. Xianyu, aku punya urusan penting di sana, aku harus pergi ke sana, kamu sedang terburu-buru. Lu Chen mendengus, dan berkata lagi, namun, saya tidak akan pergi begitu saja, saya tidak akan meninggalkan saudara-saudara saya, dan ratusan juta rekan senegaranya. Ketika bencana melanda, saya akan melawannya. Ada terlalu banyak kaisar binatang laut, apa yang harus kamu lawan? Kata Da Jiao, jaga aku, akan selalu ada jalan. Lu Chen berhenti, lalu berkata dengan nada tegas, sebelum kaisar dipindahkan, kamu harus berevolusi menjadi seorang kaisar dan bantu aku. Sial, aku tidak yakin. Bahkan jika aku menjadi kaisar banjir, aku masih tidak bisa mengalahkan ribuan kaisar binatang. Kamu mendorongku untuk mati. Da Jiao berkata dengan sedih. Bukankah kamu selalu membujuk, mengatakan bahwa kamu adalah yang terkuat selain binatang itu? Lu Chen sedikit kesal, dan berkata, saat kaisar berangkat, aku ingin kamu menghentikan binatang buas ini dan mengulur waktu untuk Ming Yue. Saya benar-benar tidak bisa menghentikannya. Da Jiao mengerutkan kening, tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dengan cepat berkata, pasukanmu sangat kuat, dan kamu memiliki tembok pertempuran yang tidak bisa dihancurkan, itu dapat menahanmu untuk sementara waktu. Tarik ke bawah, tembok pertempuran hanya bisa memblokir raja sejati biasa, bahkan raja super sejati, sungguh kaisar binatang buas. Tidak, kamu bisa menambahkan beberapa material ke tembok pertempuran, atau kamu bisa memblokir kaisar binatang biasa. Apa yang harus ditambahkan? Kaisar binatang tulang. Oh, mendengar pengingat dari Jiao besar, mata Lu Chen berbinar, dan dia melihat kerangka kaisar binatang di seluruh tanah. Tulang hewan, dengan struktur khusus, jauh lebih keras daripada tulang ras manapun. Karena kekhasan tulang hewan maka dapat dibuat menjadi bahan khusus dan digunakan untuk tujuan tertentu. Misalnya, kastor, lingkaran sihir, organ, del, dan terkadang tulang hewan juga digunakan. Mengenai apakah tulang binatang dapat ditambahkan ke tembok pertempuran, Lu Chen tidak yakin. Tapi Lu Chen tahu bahwa yang ada di sini bukanlah tulang hewan biasa, tapi tulang kaisar yang telah berevolusi menjadi puncak binatang. Gurita biasa tidak memiliki tulang, tetapi gurita, setingkat kaisar binatang telah mengembangkan sepasang tulang rawan, yang sangat kuat dan kuat. Jika tembok pertempuran bisa ditambah dengan tulang rawan kaisar binatang gurita, itu pasti sangat tangguh, atau seperti yang dikatakan Da Jiao, itu bisa menghentikan kaisar. Lu Chen tidak terlalu peduli tentang itu, dan dengan lambaian tangannya yang besar, dia memasukkan semua tulang kaisar binatang ke dalam Chaos Orb. Pada akhirnya, masih ada lusinan sisa-sisa kaisar binatang bercakar 8 yang tersisa. Mayat-mayat tersebut belum membusuk dan masih terawetkan dengan baik. Hei, ya, kamu ingin mengambil bangkai binatang itu juga. Melihat Lu Chen akan mengambil mayat kaisar binatang itu, Da Jiao segera berteriak, masih ada daging, itu menjijikkan sampai mati, aku ingin muntah ketika melihatnya. Ini adalah daging kaisar binatang, jika Anda dan Firefox memakannya, evolusinya akan dipercepat. Kata Lu Chen, persetan denganmu, mayat hewan ini tidak memiliki energi. Diperkirakan energi dalam kehidupan telah habis, hanya menyisakan daging yang mati. Daging mati tidak ada gunanya sama sekali, jadi jangan dikonsumsi. Jadi aku tidak akan makan makanan menjijikkan seperti itu. Aku berkata, bos, kamu telah mengumpulkan banyak tulang kaisar binatang, cukup untuk digunakan, lupakan lusinan mayat kaisar binatang ini. Da Jiao mengerutkan bibirnya dan berkata begitu. Tulang-tulang kaisar binatang telah dikumpulkan, bagaimana mungkin mayat kaisar binatang itu terbuang percuma? Lu Chen tidak memasukkan mayat kaisar binatang ke dalam Chaos Orb, tetapi membuka cincin luar angkasa dan memasukkan lusinan mayat kaisar binatang ke dalamnya. Apakah ada tulang kaisar binatang di dalam mayat kaisar binatang? Serahkan ke naga gemuk, biarkan Fat Dragon mengeluarkan tulangnya. Sialan, bos sungguh. Da Jiao menghela nafas, dan berkata lagi,
angsa telah mencabut bulunya, dan tidak ada yang tersisa. Kali ini tidak akan berfungsi, tidak dapat dihubungi, masih banyak yang tersisa. Lu Chen melihat sekeliling, masih banyak rerumputan jantung laut yang tidak bisa digerakkan, dan ekspresi penyesalan yang luar biasa muncul di wajahnya. Benar sekali, bangkai dan tulang binatang bisa diambil, tapi rumput jantung laut tidak bisa diambil. Jika semuanya dihilangkan, aura gua ini akan turun, dan Beast Emperor di luar akan segera menyadarinya. Begitu Kaisar Binatang Cakar 8 datang untuk memeriksanya, itu akan menjadi masalah besar. Apakah dia masih ingin menyingkir? Meninggalkan, Lu Chen diam-diam menemukan gua kecil itu, dan menyelinap keluar dari gua Haixin sementara semua gurita masih berevolusi dalam diam. Dia mengambil semua yang harus diambil, bahkan mayatnya pun tidak tersisa, jadi Lu Chen tentu saja tidak akan tinggal dan menunggu makan malam. Melalui lorong bawah tanah bawah laut, kembali ke menara laut dengan lancar, dan buka mekanisme gerbang menara. Klik, mekanismenya terbuka, dan pintu batu itu dibuka perlahan dengan keras. Hei, bukankah Master Domain akan mundur? Kenapa dia keluar begitu cepat? Seharusnya bukan pemilik domain, mungkin anak domainnya. Tidak mungkin. Master Domain berkata bahwa Yuzi akan ditutup sampai mati di Gua Haixin. Jika Kaisar tidak bisa mengangkutnya, Yuzi tidak bisa keluar. Kalau begitu cari tahu siapa orangnya, dan kamu akan tahu. Di luar menara, keempat penjaga menatapnya, tetapi mereka tidak berani berlari untuk memeriksanya. Sebab, menara laut adalah tempat suci klan gurita, dan dilarang mendekatinya, dalam jarak 10.000 kaki, itu adalah area terlarang. Bahkan para penjaga pun harus mematuhinya dan tidak mendekat. Setelah beberapa saat, pintu menara terbuka sepenuhnya, kecuali hembusan besar air laut yang keluar dari menara, tidak ada seorang pun di sana. Apa yang terjadi? Tidak ada yang keluar. Ada yang aneh, ada kelainan di menara. Ada batasan di luar gerbang menara, dan ada organ di dalamnya, sangat tidak mungkin untuk membukanya secara otomatis. Sayang sekali, blokir menara laut dan cegah benda tak dikenal keluar dari menara. Wajah keempat penjaga tiba-tiba berubah, dan mereka melambaikan tentakel besar satu demi satu, menciptakan medan kekuatan yang kuat untuk memblokir gerbang batu. Untuk sesaat, dengan simen sebagai pusatnya, segala sesuatu dalam radius 10.000 zang dikelilingi oleh medan kekuatan yang menakutkan. Medan gaya ada di mana-mana, dasar laut berguncang, pasir dan batu berdebu, dan air laut pecah. Ledakan, pada saat air laut pecah, Lu Chen, yang bersembunyi di dalam air laut, terlempar di tempat. Umat manusia berani datang ke sini, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Bagaimana umat manusia bisa sampai di sini melalui lapisan garis penjagaan? Pasti ada yang salah dengan garis penjagaan kita, jika tidak maka mustahil umat manusia datang ke tanah suci kita. Melihat Lu Chen muncul, keempat penjaga itu terkejut pada awalnya, dan kemudian menjadi marah. Adapun wilayah Lu Chen, kewaspadaan keempat penjaga berkurang setengahnya. Raja Hezen hanyalah sekecil debu di depan kita. Anak manusia, angkat tanganmu dan menyerah, raja ini akan membiarkanmu mati dengan bahagia. Benar, jika kami bergerak, kamu akan dikuliti dan bertulang, dan kamu akan mati dengan mengenaskan. Nak manusia, kenapa kamu masih linglung, telingamu tuli? Keempat penjaga itu mencibir satu demi satu, menunggu Lu Chen menyerah secara sukarela, mereka agak terlalu malas untuk bergerak. Mereka semua adalah Raja Binatang Super, setara dengan Raja Super sejati umat manusia. Di mata mereka, Lu Chen tidak berbeda dengan semut. Dalam radius 10.000 zang dari resep ini, mereka semua diblokir oleh medan gaya mereka. Lu Chen tingkat rendah seperti itu pasti tidak akan bisa melarikan diri. Namun, Lu Chen tidak bergerak, jadi dia tidak dikunci oleh medan gaya, tetapi mencoba membedakan arah. Melarikan diri dari laut terlarang dan kembali ke arah benua tengah. Jika tidak, akan merepotkan jika Anda berlarian nanti. Cara ini, sosok Lu Chen tiba-tiba bergerak, menerobos medan gaya, dan bergegas menuju barat. Tidak bagus, anak ras manusia ingin lari. Sial, apakah ada celah di medan kekuatan kita? Itu tidak bisa mengunci anak manusia. Jangan terlalu khawatir tentang hal itu, segera kejar dan singkirkan kepala penjahat umat manusia. Jangan membunuh, tetap hidup, dan serahkan ke Master Domain untuk diinterogasi. Keempat penjaga itu terkejut, dan mereka tidak bisa tenang lagi, mereka buru-buru mengejar Lu Chen. Langkah ringan Lu Chen sangat cepat,
baik di darat maupun di udara, akan sulit bagi Raja Super sejati untuk mengejarnya. Tapi di sini dasar lautnya terhalang oleh air laut, efek Yuguangbu sangat berkurang, dan kecepatannya jauh lebih lambat dibandingkan di darat. Dan keempat penjaga itu adalah Raja Binatang Laut Super, laut adalah ladang asal mereka, dan kecepatan menyelam bahkan lebih cepat daripada terbang. Jadi, dalam beberapa napas, keempat penjaga itu menyusul Lu Chen. Terlebih lagi, penjaga yang mengejar paling cepat telah mengulurkan tentakel, langsung meraih Lu Chen. 5 naga bertarung. Tiba-tiba, nyanyian naga keluar dari tubuh Lu Chen, mengguncang laut terlarang. 5 urat naga muncul dan mengelilingi Lu Chen, dan sinar cahaya 5 warna tiba-tiba keluar, menerangi laut terlarang yang mati dan sunyi. Di mata Lu Chen, 5 totem naga tiba-tiba muncul, 1 merah, 1 kuning, 1 biru, 1 hijau dan 1 hitam. Saat berikutnya, kekuatan Lu Chen melonjak, auranya melonjak, seolah-olah Dewa Naga telah lahir, dan dia ingin memasak laut terlarang. Zantian, setelah tubuh pertempuran dibuka, Lu Chen memegang pisau panjang di tangannya, ditujukan ke penjaga Octa Claw yang menyerangnya, mengayunkan pisaunya, dan menebasnya. Dengan satu tebasan, laut terlarang bergetar, arus laut berbalik, dan ruang di laut runtuh lapis demi lapis. Kekuatan pisaunya begitu berat hingga menekan hingga radius 100 kaki, dan semua air laut menguap, membentuk ruang hampa. Bilahnya menebas tentakel, dan segera memutus kekuatan tentakel dan meledakkannya. Dengan sisa kekuatan pedangnya, pedang itu masih sangat kuat, dan terus menebas ke arah penjaga. Kekuatan ini, penjaga itu merasakan ancaman itu, dan menjadi pucat karena ketakutan di tempat. Dia buru-buru membuang niatnya untuk meremehkan musuh, dan langsung melemparkan 7 tentakel lainnya ke depannya, membentuk bola untuk memblokir pisau pemotong. Ledakan, saat tentakel bersentuhan dengan bilahnya, mereka langsung terpotong-potong. Tidak, penjaga itu sangat ketakutan hingga terlambat untuk melarikan diri. Ledakan, bilahnya akhirnya ditebas, memotong pelindungnya menjadi kanopi darah, seperti bunga darah yang mekar di laut. Binatang tidak mempunyai roh primordial. Ketika tubuh mati, semuanya binasa. Raja Binatang Laut Super telah jatuh. Pil Super Beast King jatuh dan jatuh langsung ke dasar laut. Milikku. Lu Chen membuka tangannya, melepaskan energi aslinya, dan mengambil benda itu dari udara. Pil Super Beastmaster langsung ada di tangannya. Raja sejati, memenggal kepala Raja Binatang Super, ini. Anak ini adalah monster manusia, jangan meremehkan musuh. Kami memiliki sedikit orang, jangan berhadapan langsung dengannya. Kaki tangannya terbunuh, dan 3 penjaga lainnya menjadi pucat karena ketakutan, dan buru-buru mundur, takut mereka akan ditikam oleh Lu Chen. Siapa lagi? Pada saat ini, Lu Chen berbalik dan berdiri dengan pedangnya di seberang laut, dengan aura yang mengerikan, seolah-olah dewa pedang turun, menebas semuanya. Namun, Lu Chen tidak mengejar para penjaga itu ke arah yang berlawanan, dia hanya menghentikan mereka. Bukan karena Lu Chen tidak ingin membunuh, dan bukan karena Lu Chen tidak menginginkan lebih banyak pil Super Beast King, tetapi para penjaga itu tidak lagi meremehkan musuh, mereka sudah waspada, dan mereka mungkin melarikan diri kapan saja, jadi tidak mudah untuk membunuh sama sekali. Bersaing untuk kecepatan di laut, Raja-Raja Binatang Super itu lebih unggul, tetapi Lu Chen tidak bisa mengejarnya, jadi mengapa membuang-buang waktu. Yang terpenting setelah dia ditemukan oleh para penjaga, seluruh laut terlarang terguncang, yang pasti mengejutkan sekelompok hewan di Gua Haixin. Setelah Kaisar Binatang bercakar 8 keluar dan dia masih terjerat dengan para penjaga, dia akan mendapat masalah besar. Bunyikan alarm dan perintahkan semua binatang untuk menyerang dan memburu anak ini. Kembalilah dan beritahu pemilik domain, kita berdua akan menjaga anak ini dan mencegahnya melarikan diri. Ketiga penjaga tersebut tidak berani melawan Lu Chen, namun mereka bereaksi cepat dan langsung membagi tugas. Seorang penjaga menatap Lu Chen, satu mengirimkan alarm melolong, dan satu lagi kembali ke menara laut. Melihat ketiga penjaga itu pintar, Lu Chen tahu dia tidak bisa tinggal lama di sini, jadi dia berbalik dan pergi, langsung menuju ke permukaan laut. Dengan pengawasan para penjaga, sudah sulit bagi Lu Chen untuk menggunakan rune tipe air, jadi dia melarikan diri dengan bergabung ke dalam air. Kecepatan di laut jauh lebih rendah daripada terbang di udara, jadi Lu Chen secara alami tidak akan bersaing dengan binatang laut untuk mendapatkan kecepatan di laut. Jika tidak, ketika gerombolan binatang itu
Datang dan Lu Chen masih berada di laut, akan sulit untuk menerobos. Jika Kaisar Binatang Bercakar 8 datang, dia akan mati. Namun, klan gurita telah merencanakannya selama jutaan tahun, dan Kaisar Gurita tersebut juga telah mengintai selama jutaan tahun. Jika Kaisar tidak bisa mengangkutnya, binatang buas itu tidak akan pernah keluar dengan mudah. Lu Chen hampir percaya bahwa meskipun klan gurita membentuk gelombang binatang untuk mengejar mereka, tidak akan ada Kaisar Gurita yang mengejar mereka. Jika demikian, dia akan keluar lebih awal. Alarm penjaga menyebar ke seluruh laut terlarang, dan seluruh kamp gurita diledakkan. Dalam sekejap, binatang bercakar 8 yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari dasar laut, dan di bawah kepemimpinan 2 penjaga, mereka membentuk gelombang besar binatang dan mengejar Lu Chen. Penjaga lainnya telah bergegas kembali ke menara laut, tepat pada waktunya untuk bertemu dengan penguasa Laut Cina Timur. Mengapa pintu menara terbuka? Mengapa kamu melepaskan medan gaya? Mengapa kamu membunyikan alarm? Mengapa kamu memerintahkan seluruh keluarga untuk berangkat? Kamu mengganggu ketenangan Gua Haixin, apa yang harus kamu lakukan? Penguasa Laut Cina Timur sedang berjalan keluar dari menara, dengan ekspresi marah di wajahnya, dia bertanya dengan tajam kepada penjaga yang kembali dari Pentium. Pada saat itu, tiba-tiba terjadi guncangan dari atas, dan medan kekuatan yang dilepaskan oleh para penjaga mempengaruhi Gua Haixin, yang menyebabkan ketidakpuasan di antara banyak istri Kaisar. Namun, ini bukanlah hari di mana Kaisar Agung diangkut keluar, dan semua leluhur tidak akan meninggalkan Gua Haixin. Oleh karena itu, ia harus membuang sedikit waktu, menghentikan evolusi secara paksa, dan kemudian keluar untuk memeriksanya. Namun ketika keluar, ternyata penjaga di pintu masuk menara telah hilang, dan ia juga melihat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berlari ke satu arah. Tuan Domain, kami menemukan bahwa gerbang batu tiba-tiba terbuka, tetapi tidak ada yang keluar. Kami harus melepaskan medan gaya untuk memblokirnya, dan umat manusia meledak. Penjaga itu buru-buru turun dan menjelaskan, tetapi ras manusia itu begitu kuat sehingga ia menerobos medan gaya dan melarikan diri ke barat. Apa wilayah ras manusia? Penguasa wilayah Laut Timur sedang terburu-buru, jadi dia menyela penjaga tanpa menyelesaikan kalimatnya. Satu raja sejati, semut, apakah kamu membunuhnya? Salah satu dari kita dipotong olehnya. Apa? Kekuatan tempur umat manusia itu sangat kuat. Raja Hezen memotong kita dengan satu pisau. Itu sangat tidak normal. Yi Hezen Wang, bunuh Raja Binatang Super, apakah kamu sudah bangun? Laporkan ke Tuan Domain, saya tidak tidur, itu benar. Sial, seperti apa rupa orang ini, dan kenapa dia begitu mesum? Penguasa wilayah, ras manusia ini masih sangat muda. Mereka menggunakan pisau panjang. Penglihatannya berbentuk naga. Ada 5 naga. 5 naga. Ya, 5 naga. Sial, ini Lu Chen. Mendengar ini, penguasa wilayah Laut Timur tahu siapa pengunjung itu, dan langsung gemetar karena marah. Di seluruh benua Yuanwu, hanya visi Lu Chen tentang 5 naga, yang telah lama terkenal di seluruh dunia. Lu Chen melarikan diri ke barat, dan ujung dari sisi itu adalah Zhongshu. Ini adalah wilayah Laut Tengah dari Laut Terlarang Timur. Jauh dari benua tengah, Lu Chen ingin melarikan diri kembali ke benua tengah, tetapi tidak ada pintu. Anda segera mengeluarkan sinyal darurat untuk memberitahu pemilik domain di barat, selatan dan utara, dan meminta mereka untuk membawa semua Raja Binatang Super ke sini, dan menangkap Lu Chen hidup-hidup untuk pemilik domain. Lu Chen mempunyai dendam terhadap Yaner, aku ingin membawanya ke Yaner dan membiarkan Yaner menelannya hidup-hidup. Setelah penguasa wilayah Laut Timur menyelesaikan perintahnya, penjaga tersebut segera pergi, mencari informasi kontak darurat unik untuk Octococcus, dan memberitahu penguasa wilayah laut lainnya di Laut Terlarang. Tetapi penguasa Laut Cina Timur tidak keluar untuk mengejar Lu Chen, tetapi kembali ke menara, memasuki Gua Haixin, dan memberitahu semua leluhur satu persatu tentang dunia luar. Ada masalah di atas yang membuat khawatir para leluhur dan menimbulkan ketidakpuasan. Penguasa Laut Cina Timur tidak berani mengejar dan membunuh Lu Chen dengan segera, tetapi menenangkan leluhur ini terlebih dahulu adalah prioritas utama. Beberapa orang keluar dari menara laut. Bagaimana umat manusia bisa memasuki menara? Umat manusia bisa memasuki menara laut, artinya mereka juga sudah memasuki gua jantung laut. Tidak mungkin, kita ada di sini, dan umat manusia akan kita sadari ketika kita masuk, dan kita tidak bisa menyembunyikannya sama sekali.
Dengan prestise kekaisaran kita yang menyebar, umat manusia yang hanya seorang raja sejati tidak akan pernah berani memasuki Gua Haixin.